Assalamualaikum sahabat Al-Quran. Bagaimana nih kabar sahabat semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar sejarah penulisan Al-Quran dari masa ke masa. Disimak sampai selesai ya sahabat Al-Quran, biar wawasan Al-Quran kita semakin bertambah. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran belum ditulis menjadi satu mushaf seperti yang kita lihat saat ini. Ayat-ayat Al-Quran di masa itu lebih banyak dihafalkan. Kalaupun ada sahabat yang menulis, mereka masih menulis secara terpisah-pisah, belum disatukan menjadi satu mushaf utuh. Media tulisnya pun berbeda-beda. Ada yang menulis di atas pelepah kurma, di kulit kayu, atau tulang-tulang onta. Sederhana banget ya sahabat Al-Quran. Al-Quran pertama kali ditulis secara utuh menjadi satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah atau tahun 634 Masehi. Pengumpulan Al-Quran di masa ini dikenal dengan At-Tadwin Al-Awwal. Pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman, Al-Quran kembali dikumpulkan. Pengumpulan kali ini lebih terstruktur sahabat. Sayyidina Utsman membentuk panitia khusus pengumpulan dan penulisan ulang mushaf Al-Quran. Tim ini diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit yang dikenal cerdas dan bagus hafalan Al-Qurannya. Tim panitia tersebut berhasil menulis ulang mushaf Al-Quran 30 juz beserta 5 salinannya. Mushaf inilah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Induk. Sedangkan kaidah penulisannya disebut dengan Rosem Utsmani. Oh iya, sahabat Al-Quran udah tahu belum? Tulisan Al-Quran di masa ini belum ada harokatnya loh. Huruf-hurufnya juga belum diberi titik, cuma terlihat batang tubuh hurufnya saja. Jadi, gundul gitu. Coba sahabat lihat gambar ini. Seperti ini nih contohnya tulisan Al-Quran Rosem Utsmani yang asli. Sahabat Al-Quran bisa baca nggak? Susah kan? Nah, pada tahun 50 Hijriah, atas permintaan Gubernur Ziyad pada masa dinasti Umayyah, tulisan yang gundul itu disempurnakan. Karena ada banyak umat Islam yang bingung membacanya. Salah seorang ulama yang ditugaskan untuk memberi tanda baca dalam Al-Quran bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Bentuk tandanya itu seperti titik bulat-bulat. Tanda baca tersebut gunanya untuk membedakan bunyi huruf atau disebut naqtul i'rab. Huruf yang berharokat fathah diberi titik bulat di atasnya. Huruf yang dibaca kasroh diberi titik bulat di bagian bawah. Sedangkan yang berharokat dhammah, titik bulatnya diletakkan di samping huruf. Coba sahabat Al-Quran perhatikan gambar berikut ini. Seperti ini nih yang disebut naqtul i'rab atau titik pembeda bunyi. Nah, gimana nih sahabat Al-Quran? Penasaran kan lanjutannya? Ikuti terus channel ini ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga tayangan pada masa-masa berikutnya, salinan penulisan mushaf Al-Quran terus berlangsung dengan mengacu pada hasil ijtihad Abu Aswad. Hingga pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, di mana umat Islam semakin majemuk, banyak di antara mereka yang kesulitan membaca Al-Quran karena banyaknya bentuk-bentuk huruf yang kembar. Seperti kita ketahui, tanda baca yang berkembang saat itu hanya titik pembeda bunyi, di mana huruf seperti ba, ta, atau huruf jim, ha, kho belum memiliki titik pembeda huruf sehingga bentuknya terlihat sama dan sulit dibedakan. Atas keadaan ini, Hajjaj bin Yusuf yang wafat pada tahun 95 Hijriah mendesak para qurra untuk membuat tanda pembeda huruf agar kesulitan masyarakat teratasi. Namun, mereka masih enggan membuat karena khawatir dianggap melakukan bid'ah
atau membuat sesuatu yang baru yang menyalahi syariat terhadap kitab suci mereka. Nah, baru pada tahun 80-an Hijriyah, tampillah salah seorang murid Abu Aswad bernama Nasr bin Asim Al-Laythi yang wafat tahun 89 Hijriyah, yang berijtihad mencari jalan keluar, sahabat. Nasr bin Asim tidak sendiri loh. Beliau bersama muridnya yang bernama Yahya bin Ya'mur yang wafat tahun 120 Hijriah, yang pada akhirnya menghasilkan titik pembeda huruf atau dikenal dengan Naktul I'jam sebagai jalan keluar. Titik pembeda huruf tersebut disematkan pada huruf-huruf hijaiyah yang bentuknya sama. Huruf ba dibedakan dengan 4 huruf lainnya yang bentuknya sama, yaitu dengan meletakkan titik 1 di bawah. Huruf ta dengan titik 2 di atas, huruf ta dengan 3 titik di atas, huruf nun dengan titik 1 di atas, dan huruf ya dengan titik 2 di bawah. Begitu juga dengan huruf jim, dibedakan dengan saudara kembarnya yang lain. Huruf jim diberi 1 titik di bawah atau di tengah, kho dengan titik 1 di atas, dan huruf ha tanpa diberi titik, sahabat. Hal ini juga berlaku pada huruf-huruf yang kembar 2 atau sepasang, sahabat, di mana huruf yang satu adalah huruf pokok dan satunya lagi huruf cabang, seperti huruf dal misalnya sebagai huruf pokok dan huruf dal sebagai huruf cabang. Huruf ro dengan zai, huruf sin dengan shin, huruf sod dengan bod, huruf to dengan lo, huruf ain dengan ghoin, dan huruf fa dengan kof diberikan tanda titik 1 di atas huruf cabang. Nah, kecuali huruf shin, titiknya ada 3, sahabat. Pada mulanya, huruf-huruf pokok pun diberi titik 1 di bawah, seperti dal diberi titik 1 di bawah, dan dal diberi titik 1 di atas, dan seterusnya sampai huruf fa dan kof. Fa diberi titik 1 di bawah, dan kof diberi titik 1 di atas. Kemudian pemberian titik di bawah huruf pokok tidak diperlukan lagi karena sudah dapat dibedakan. Oh iya, sahabat Al-Quran, kecuali pada huruf kof ya. Pada sistem penulisan di kawasan Maghribi diberi titik 1 di atas, sedangkan di wilayah timur diganti dengan titik 2 di atas. Makanya, sahabat jangan kaget ya bila menemukan Al-Quran dari negara Maroko misalnya, tulisan huruf qafnya ada titik 1 di atas, bukan titik 2 di atas seperti Al-Quran yang biasanya kita baca di Indonesia. Jadi, itu bukan salah ya, sahabat. Untuk lebih jelasnya, pembahasan khusus terkait perbedaan sistem tanda baca antara wilayah Maghribi dan Masyriki akan kita bahas pada sesi tersendiri aja ya, sahabat. Kita lanjut yuk, sahabat. Walhasil, gabungan antara ijtihad Abu Aswad Ad-Du'ali, Nasr bin Asim, dan Yahya bin Ya'mur menjadikan huruf-huruf dalam Al-Quran memiliki banyak titik. Naktul i'rab hasil ijtihad Abu Aswad, dan Naktul i'jam hasil ijtihad Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Meskipun kedua jenis titik tersebut dibedakan warnanya, namun dinilai kurang efektif dan menimbulkan kekeliruan karena adanya titik bertumpuk pada satu huruf. Misalnya, huruf dal yang berharokat fathah, di atasnya ada 2 titik bertumpuk. Pertama titik dal, dan kedua titik fathah. Apabila dal tersebut berharokat kasroh, maka titik akan ada di atas dal, juga ada di bawahnya. Hingga pada permulaan pemerintahan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi, tanda baca dalam Al-Quran disempurnakan kembali. Muncullah ulama bernama Imam Al-Khalil Ahmad bin Al-Farahidi yang wafat tahun 170 Hijriyah merumuskan tanda baru untuk menggantikan hasil rumusan Abu Aswad. Beliau berhasil membuat tanda baca atau harokat baru yang diolah dari huruf-huruf hijaiyah. Harokat dhammah ditandai dengan wawu kecil di atas huruf. Harokat fathah dengan alif miring kecil di atas huruf. Harokat kasroh ditandai dengan alif miring kecil di bawah huruf.
Alhamdulillah. Demikian sahabat Al-Quran, sekilas tentang sejarah penulisan Al-Quran. Kalau sahabat ingin tahu lebih detail lagi, yuk berkunjung ke Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan manuskrip Al-Quran. Penyalinannya terbentang sepanjang Kepulauan Indonesia dari Aceh hingga Maluku. Penyalinan manuskrip Al-Quran Nusantara ini berlangsung sejak abad ke-17 hingga akhir abad ke-19. Dengan jumlah mencapai ribuan manuskrip Al-Quran. Pada akhir abad ke-19 merupakan masa akhir penulisan manuskrip Al-Quran. Di pertengahan abad ke-19, teknologi cetak naskah-naskah keagamaan mulai merambah di Nusantara. Masa ini merupakan masa peralihan dari penyalinan naskah secara manual menggunakan teknik litografi atau cetak batu. Pada pertengahan abad inilah, tepatnya tahun 1848, selesai diproduksi mushaf cetak batu di wilayah Palembang. Mushaf ini bisa dilihat di wilayah Palembang bertempat di Museum Sultan Badarudin II dan wilayah Cirebon di Masjid Dok Jumeneng. Akhir abad ke-19 beredar sejumlah mushaf dari luar negeri seperti Bombay, India, Singapura, Turki, dan Mesir. Namun, mushaf yang paling banyak beredar adalah mushaf Bombay asal India dan Singapura. Sementara Turki dan Mesir tidak terlalu banyak karena mushaf ini biasanya hanya diperoleh melalui jamaah haji. Tidak heran jika pada masa ini mushaf luar negeri yang banyak beredar berasal dari India dan Singapura. Cetakan India bisa dijumpai pada sejumlah daerah seperti wilayah Palembang, Demak, Madura, Bima, hingga ke Malaysia dan Filipina. Sedangkan mushaf Singapura bisa dijumpai di wilayah Palembang, Jakarta, Cirebon, Surakarta, Bali, Palu, dan Maluku. Di awal abad ke-20 mulai muncul generasi pertama percetakan modern mushaf Al-Quran. Generasi pertama pencetak mushaf Nusantara adalah tokoh Mesir bernama Abdullah Afif Cirebon, Salim Naban Surabaya, dan Matbaah Islamiyah di Bukit Tinggi. Generasi berikutnya adalah penerbit Al-Ma'arif Bandung, Sinar Kebudayaan Islam Jakarta, dan Menara Kudus. Sedangkan penerbit generasi ketiga yaitu Toha Putra Semarang, BIR dan Company Jakarta, Yayasan Pengembangan Islam Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Quran Jakarta, dan Al-Hikmah Jakarta. Mushaf yang diterbitkan ini semuanya menggunakan mushaf Bombay asal India. Sebagian besar dari penerbit mushaf Al-Quran generasi pertama adalah para pendatang dari keturunan Arab. Dan sebagian penerbit ini berlokasi di wilayah kampung Arab seperti Abdullah Afif di Panjunan Cirebon, Salim Naban di Ampel Surabaya, dan Toha Putra di wilayah Kauman. Ini menunjukkan jaringan Arab yang kuat dalam penerbitan mushaf Al-Quran generasi pertama. Mushaf Al-Quran generasi pertama ini ditasih oleh ulama-ulama setempat yang memiliki kemampuan untuk melakukan pentasihan, seperti Kiai Haji Muhammad Usman, Kiai Haji Ahmad Badawi yang mentasih mushaf Abdullah Afif Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, dan Haji Abdul Malik Matbaah Bukit Tinggi. Praktis masyarakat Muslim Indonesia di awal abad ke-20 hingga pertengahan banyak menggunakan mushaf model Bombay India dengan karakter tulisan khat yang tebal, shakel, dan daub yang berbeda dengan Saudi, serta tanda wakaf yang lebih banyak ketimbang mushaf Saudi. Karena itulah, Mukernas Ulama Al-Quran menjadikan mushaf cetakan tahun 60-an ini sebagai sandaran dalam merumuskan mushaf standar Indonesia.